Justin Hubner sudah dapat tempat peminjaman yang baru. Elkan Bagot juga. Sekarang tinggal Tom Hai. Kemudian Marcelino Ferdinand. Ini bagaimana? Klubnya mau kemana ini? Saya nggak tahu. Kemudian pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Nathan, kemudian Ragnar Uratmangun. Ini bagaimana? Apakah mau dipinjamkan lagi atau bagaimana? Kemudian, satu lagi saya lupa. Ronaldo Kuateh itu kabarnya gimana, saudara-saudara? Kabarnya gimana? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, tidak ada hoax. Semuanya hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, jendela transfer musim panas di Eropa ini sebentar lagi akan segera ditutup. Karena ini sudah bulan Agustus dan liga-liga di Eropa itu sebentar lagi, mungkin dalam seminggu 2 minggu ke depan itu liga-liga elit, liga-liga papan atas di Eropa maupun papan menengah maupun ke bawah itu juga akan segera dimulai, saudara. Walaupun transfer window itu seperti biasa akan berakhir pada 31 Agustus 2024, saudara-saudara. Dan yang menarik, saudara-saudara, yang akan kita bahas adalah pemain-pemain abroad Indonesia yang di Eropa, termasuk pemain-pemain keturunan ini bagaimana nasibnya, saudara-saudara. Sejauh ini, saudara-saudara, sejauh ini yang saya ketahui, Elkan Bagot dan Justin Hubner baru saja mendapatkan pelabuhan baru. Dia baru disekolahkan. Istilahnya itu disekolahkan. Peminjaman itu istilahnya disekolahkan. Jadi dia dipinjamkan, disekolahkan ke klub lain. Elkan Bagot itu akan dipinjamkan ke Blackpool Rover. Blackpool Rover adalah klub dari League One. League One atau setara divisi 3. Level ketiga di sepak bola Inggris ya. Walaupun level ketiga, tetapi kan kualitasnya dibandingkan klub terbaik Indonesia juga jauh. Blackpool ini dulu pernah bermain di Premier League, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat, beberapa tahun lalu Blackpool main di Premier League, dan sekarang Blackpool itu terdegradasi ke Championship Division, kemudian terdegradasi lagi ke League One karena sejumlah masalah finansial, masalah keuangan. Dan ini ya lumayan bagus lah, saudara-saudara. Bagus untuk Elkan Bagot karena daripada dia bermain di Ipswich Town, belum jelas apakah dia akan mendapatkan kesempatan bermain atau tidak. Ya ada baiknya memang dia bermain di Blackpool di level ketiga. Kalau di level ketiga, saya jamin dia akan bisa mendapatkan jam terbang, bisa mendapatkan pengalaman bermain, bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Setiap pemain sepak bola itu menginginkan bertanding secara reguler. Dan kalau dia main di Premier League itu belum tentu, karena level Premier League itu sudah pasti jauh sekali. Dan saya rasa Elkan Bagot juga belum terlalu siap karena dia di klubnya saja tidak di musim lalu saja ketika Ipswich Town main di Championship Division juga Elkan Bagot tidak dimasuk ke situ, dia dipinjamkan, sehingga ya ini solusi yang bagus untuk Elkan Bagot, solusi yang bagus untuk Ipswich Town, dan solusi yang bagus untuk tim nasional Indonesia. Saudara-saudara, juga didapatkan Justin Hubner. Justin Hubner ini dikirim ke Norrköping. Itu adalah klub di Swedia sana. Di Liga Swedia itu ada klub namanya Norrköping. Dia bersama dengan ada 2 pemain Wolverhampton yang dipinjamkan ke Norrköping. Itu baru saja terjadi di
Wah, North Coping ini saudara-saudara adalah klub besar sebenarnya saudara-saudara di masa lalu. Di masa lalu di Swedia ini adalah klub besar. North Coping ini dia didirikan tahun 1897. Sudah kira-kira 127 tahun saudara-saudara umurnya, dan secara prestasi juga ini klub yang cukup berprestasi saudara-saudara. North Coping ini cukup berprestasi, mereka memenangkan 13 kali Liga Swedia. 13 kali Liga Swedia, kemudian 13 kali kejuaraan. Kompetisi di Swedia dengan 12 diantaranya itu di Allsvenskan. Allsvenskan itu liga Swedianya. Kan zaman dulu kan belum ada liga kan. Nah, itu total 13, tetapi khusus Liga Swedianya 12. Kemudian mereka juga punya 1 gelar juara Piala Super, kemudian 6 Piala Swedia, saudara-saudara. Ini klub yang cukup bagus dan klub ini saudara-saudara, kalau saudara-saudara penggemarnya AC Milan, klub ini adalah klub yang melahirkan pemain legendaris Gunnar Nordahl dan Lindom. Itu adalah pemain legendaris Swedia yang pernah menjadi bintang di Swedia dan bintang di AC Milan. Dan peminjaman Justin Hubner ke sini itu ya bagus. Sebenarnya ini belum resmi peminjaman, dia hanya dikirim untuk berlatih ke klub ini, North Coping ini. Nantinya kalau selama masa latihan ini dia bagus, kemungkinan besar dia akan dipinjam ya entah 6 bulan atau entah 1 tahun, saya nggak tahu, tetapi itu opsinya itu seperti itu. Dan ini adalah peminjaman yang bagus setelah kemarin di CRC Osaka itu hanya sebentar saudara-saudara. Ini CRC Osaka itu sebentar. Kenapa dia sebentar? Katanya sih dia kurang berkembang di situ. Ya, saya bisa maklum saudara-saudara kalau dia kurang berkembang di situ. Kenapa? Karena dia lebih banyak dipanggil ke tim nasional daripada bertanding di CRC Osaka. Ya, itu harus jadi evaluasi juga buat PSSI, buat Sintayong, buat tim nasional. Jangan sampai pemain itu semuanya dipanggil ke tim nasional tetapi dia lupa dengan kewajiban. Ya, ini sama kasusnya dengan Marcelino Ferdinand, sama kasusnya dengan siapa lagi itu? Pratama Arhan yang lebih banyak main di tim nasional sehingga di klub dia itu terabaikan. 2 pemain yang sudah memiliki klub. Nah, sementara sekarang ini saudara-saudara ada pemain yang masih bingung, masih sibuk mencari klub. Itu adalah Tom Hai. Tom Hai saudara-saudara. Tom Hai ini masih kesulitan, kebingungan mencari klub setelah musim lalu dia tidak memperpanjang kontraknya dengan SC Heerenveen. Nah, dia sudah putus kontrak, kemudian sekarang dia sedang mencari klub. Dan klub yang dicari ini juga tidak mudah saudara-saudara. Tidak mudah karena di Eropa ini kan persaingannya ketat saudara-saudara. Dia mencari klub mana, klub tidak sesuai, bisa lagi pergi. Kemudian sekarang rumornya banyak saudara-saudara. Rumornya katanya dia mau ke Turki, ke beberapa klub Turki, tetapi tidak jadi juga. Kemudian kalau saudara-saudara ingat, dulu sempat ada rumor tentang Como 1907. Klubnya milik orang Indonesia yang banyak orang Indonesia berharap Tom Hai itu main di situ, tetapi kan ternyata kemudian dibantah sendiri oleh Como. Como mengatakan bahwa kualitas Tom Hai itu masih belum bisa bersaing di Serie A. Dan kalaupun dipaksakan main, kasihan juga nanti dia lebih banyak sebagai pemain titipan. Nah, itu kata Como, dan ternyata terbukti saudara-saudara. Como ini di transfer window musim panas ini mendatangkan pemain-pemain kelas dunia. Di situ ada Rafael Varane. Kemudian ada Pepe Reina, kemudian Emil Auderio, saudara-saudara. Setidaknya Emil Auderio diwakilkanlah orang Indonesia di Como. Kemudian Andrea Belotti itu ada di situ, Alberto Moreno, mantan pemainnya Liverpool. Jadi saya rasa ya alasan Como ini wajar lah. Itu Como tentang Tom Hai saudara. Kemudian Marcelino Ferdinand itu juga belum jelas. Dia kemana dia belum jelas. Rumornya katanya dia mau ke klub Belgia yang miliknya si Harsitorus. Tapi sampai sekarang juga belum jelas. Sempat juga muncul rumor dia akan bermain di Australia. Tetapi juga belum jelas karena katanya klub Australia itu keberatan karena dia harus membayar transfer kepada klub juniornya, klub
klub awalnya Marcelino Ferdinand karena masih terikat regulasi FIFA bahwa pemain yang berpindah sebelum usia 23 tahun itu klub itu harus membayar kepada klub juniornya, dalam hal ini Persebaya. Itu semua hanya sebatas rumor yang belum jelas kemana Tom Hai dan Marcelino Ferdinand akan berlabuh musim depan, saudara-saudara. Marcelino, Tom Hai, kemudian pemain lain juga itu harus ketar-ketir lah, saudara-saudara, seperti Nathan Chuaon, kemudian Ragnar Oratmangun, kemudian Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner. Itu mereka juga, saya rasa, dan ya ini bukan saya rasa aja, faktanya adalah mereka juga sedang ketar-ketir, sedang deg-degan apakah musim depan mereka tetap akan bermain di klubnya atau akan dipinjamkan. Ini penting. Kenapa? Karena di posisi di tim mereka sekarang, mereka itu belum aman. Mereka belum aman 100%. Bisa saja mereka akan dipinjamkan atau bisa juga menjadi cadangan. Nah, misalnya si Ragnar Oratmangun ini kan musim lalu dia dipinjamkan ke Fortuna Sittard, dan musim ini, musim panas, akhir musim itu dia kembali ke Groningen. Tetapi FC Groningen juga pelatihnya, manajemennya di FC Groningen sudah mengatakan bahwa tidak akan menggunakan Ragnar Oratmangun. Nah, ini berarti kan Ragnar Oratmangun harus pergi, saudara-saudara. Harus mencari klub baru. Harus mencari klub yang bersedia meminang dia. Apakah dia tetap di Belanda, entah di Eredivisie atau di Eerste Divisie, atau ke Belgia atau ke Indonesia. Sayang kalau kembali ke Indonesia. Kemudian Nathan juga sama, saudara-saudara. Nathan juga sama dalam posisi yang sama. Dia kesulitan walaupun sudah ikut berlatih pramusim dengan Swansea City, tapi kemungkinan Nathan ini dipinjamkan ke klub lain itu besar sekali, saudara-saudara. Karena di Swansea City musim lalu dia juga dipinjamkan ke Heerenveen, walaupun lebih banyak bermain di tim nasional Indonesia. Itu juga tampaknya yang membuat Heerenveen tampaknya keberatan untuk melanjutkan peminjaman Nathan, saudara-saudara. Kemudian selain Nathan dan Ragnar itu, jangan lupa Ivar Jenner dan Rafael Struijk itu juga menurut saya tidak sepenuhnya aman, saudara-saudara, karena Rafael Struijk itu juga di ADO Den Haag juga bukan pemain utama. Begitu pula Ivar Jenner, walaupun dia sempat main di pertandingan pramusim, sempat ikut latihan pramusim dengan tim senior, tetapi kemungkinan besar itu mereka juga tidak akan bisa menjadi penghuni tim utama, tidak bisa menjadi penghuni tim utama. Dan ini juga ya saya rasa ada kemungkinan besar dua pemain ini akan dipinjamkan ke klub lain pada sebelum jendela transfer musim panas ini tutup, saudara-saudara. Kalau mereka tetap bertahan, ya kemungkinan terbesar mereka ya hanya akan bermain di tim kedua. Saudara-saudara, selain saya hampir lupa, selain pemain-pemain tersebut, jangan lupa kita juga punya pemain abroad lain yang jarang sekali terekspor, mungkin hampir setahun terakhir ini jarang dibicarakan, yaitu adalah Ronaldo Kuate. Itu kabarnya gimana, saudara-saudara? Kabarnya gimana? Ada yang tahu nggak? Silahkan tulis di kolom komen. Jadi Ronaldo Kuate ini sebelumnya itu main di Bodrum, di Liga 2-nya Turki, Divisi 2 di Turki sana. Tetapi kan dia waktu itu sempat cedera sehingga penampilannya terganggu. Nah, setelah itu kan dia nggak pernah lagi dipanggil ke tim nasional Indonesia, baik di U23 maupun di senior. Dia walaupun termasuk di U20, walaupun sebenarnya usianya dia masih 19 tahun, tetapi dia lama menghilang lah, hampir setahun. Saya nggak tahu apa kabarnya, dan sekarang muncul kabar, ini rumor ya, ini sebenarnya masih rumor. Beberapa media menulis sudah pasti, tetapi ini sebenarnya masih hanya sekedar rumor sajalah, rumor, isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan karena sumbernya juga hanya dari Twitter, dari seorang jurnalis di Thailand sana. Jurnalisnya itu juga nggak tahu apakah itu wartawan bodrek atau wartawan beneran atau apa, kita nggak tahu. Kan biasalah, Indonesia itu kan selalu begitu, heboh sendiri, sesuatu yang belum pasti sudah diberitakan. Nah, ini kabarnya ini si Roberto Kuate ini akan bermain di Muangthong United. Muangthong United itu di klub Thai League One, liga Premier League-nya Thailand lah, kasta tertingginya Thailand. Nah, ini hanya rumor, saudara-saudara, sekali lagi rumor, kebenarannya kita nggak tahu. Kita lihat saja nanti dalam beberapa waktu ke depan apakah ini rumor ini benar atau tidak, atau ini hanya sekedar hoax. Tetapi itu rumor, saudara-saudara, rumor. Kalau saudara-saudara ada yang tahu kepastiannya, ya silahkanlah tulis di kolom komentar cerita yang sebenarnya seperti apa. Tapi sayang sekali, saudara-saudara, ini kalau Ronaldo Kuate ini hilang dari peredaran, ini sayang sekali karena dia pemain yang punya prospek masa depan bagus, usianya masih muda. Walaupun saudara-saudara, tidak semua pemain abroad,
pemain keturunan Indonesia yang ada di luar negeri, yang pemain tim nasional Indonesia itu dalam suasana bingung, dalam suasana bimbang, kesulitan mencari klub. Tidak, ada beberapa pemain yang menurut saya sudah cukup mapan lah, sudah settle di klubnya masing-masing dan kemungkinan tetap akan menjadi pemain yang penting di klubnya musim ini, musim 2024-2025. Misalnya si Jay Itzes. Jay Itzes ini dia sudah ikut pramusim Venezia, kemudian dia juga masuk ke skuad utama Venezia. Kemarin musim lalu dia di Serie B, musim ini akan ada di Serie A. Kemungkinan Jay Itzes akan tetap bermain di situ. Itu Jay Itzes. Kayak penampilannya bagus lah sejauh ini, bagus, stabil dan tidak tergantikan. Kemudian ada lagi si Kelvin Verdong. Kelvin Verdong juga di Belanda sana di klubnya NEC Nijmegen itu juga dia settle di situ, dia menjadi pemain utama, dia menjadi pilihan utama di sektornya dia di fullback itu. Kemudian tampaknya musim depan juga dia tetap akan menjadi pemain andalan NEC Nijmegen di Eredivisie. Kemudian si Sandy Walsh. Sandy Walsh juga sama saudara-saudara di Mechelen dia juga menjadi pemain utama. Kemudian di pre-season ini dia juga ikut terlibat secara aktif, bermain di beberapa pertandingan uji coba penting dan ya tampaknya dia tidak usah kemana-mana, tidak usah bingung memikirkan klub baru. Kemudian ada lagi si Maarten Paes. Maarten Paes ini juga tampaknya juga tidak akan kemana-mana, walaupun sempat dikabarkan dia akan main di Serie A, saudara-saudara. Akan sempat main di Serie A di Empoli atau dipinjamkan ke Empoli dari FC Dallas, tetapi ya ini dia karirnya bagus lah, tidak seperti Tom Haye atau Marcelino Ferdinand. Tetapi sekarang masalah utama Maarten Paes ini adalah izin untuk memperkuat timnas Indonesia yang masih sedang diproses di saudara-saudara. Jadi kesimpulannya ya kita berharap saja yang terbaik untuk pemain-pemain abroad kita, pemain-pemain tim nasional Indonesia yang ada di luar negeri supaya mereka mendapatkan klub baru. Kalau yang butuh klub ya, kalau yang dia sudah punya klub ya, semoga dia tetap konsisten di situ, tetap eksis, tetap menjadi pemain utama, tetap tidak cedera, tetap berprestasi di situ supaya itu akan berdampak bagus kepada tim nasional Indonesia nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 saudara. Karena bagaimanapun juga ya, bermain di luar negeri itu di Eropa terutama itu jauh lebih baik daripada Anda bermain di Indonesia. Itu. Jadi kalau ada pelatih mantan pelatih tim nasional U16 yang mengatakan lebih baik main di Indonesia, kemudian merumput di Indonesia, menjadi pemain reguler Indonesia daripada menjadi pemain cadangan di Eropa sana, ya itu salah besar. Walaupun Anda menjadi pemain cadangan di Eropa, Anda tidak main di tim utamanya, tetapi Eropa itu mereka ada kompetisi lain, kompetisi untuk tim cadangan, dia bisa main di situ dan dia berlatih di situ, menimba ilmu di situ, kemudian menikmati fasilitas pengalaman itu yang tidak dimiliki oleh oleh klub di Indonesia. Jadi saran saya kepada pemain siapapun itu, pemain Indonesia, kalau Anda ingin berkembang ya pergi keluarlah ke Eropa. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semuanya sudah kita perbincangkan, semuanya sudah kita cakap, semuanya sudah kita ulas, kita analisis, kita gibahin, kita bacotin. Kita cangkeman tentang kabar pemain-pemain abroad Indonesia, pemain-pemain keturunan Indonesia yang ada di luar negeri. Ini kabarnya bagaimana saudara-saudara? Di bursa transfer musim panas 2024 sekarang ini saudara, ada pemain seperti Justin Hapner sudah mendapatkan klub baru ya saudara-saudara, klub peminjaman di Swedia, di klub Liga Swedia. Norrköping, IFK Norrköping itu adalah klub yang punya 13 gelar juara Liga Swedia, terbesar lah pada masa lalu. Kemudian Elkan Bagot juga baru saja dipinjamkan ke Blackpool. Blackpool itu dulu adalah klub Premier League yang sekarang bermain di League One. League One itu ya setara dengan divisi ketiga, level ketiga di kompetisi Inggris. Tapi walaupun ketiga di Inggris juga kalau ditandingkan dengan klub Indonesia juga
levelnya beda banget. Kemudian ada lagi pemain seperti Ragnar Uratmangun, kemudian Nathan Chuaon, kemudian Ivar Jenner, Rafael Strijk. Ini masih menunggu apakah mereka akan dipinjamkan ke klub lain atau akan digunakan di klubnya yang sekarang. Tetapi kemungkinan besarnya itu mereka akan punya potensi besar akan dipinjamkan, saudara-saudara. Misalnya si Nathan itu walaupun dia sudah berlatih dengan Swansea City, ya potensi dia untuk bermain di Swansea City tampaknya berat lah, mungkin dia akan dipinjamkan. Kemudian si Ragnar Uratmangun ini sejak awal juga Groningen sudah kemungkinan besar tidak akan menggunakan Ragnar Uratmangun. Nah, ini sekarang tinggal dicarikan klub yang mau meminjamkan dia. Itu. Kemudian Tom Hai, saudara-saudara. Tom Hai ini yang masih belum jelas klub mana yang akan dia singgahi musim depan, karena sampai sejauh ini hanya ada rumor-rumor sajalah. Ada rumor di Turki, ada rumor di Italia, ada rumor di mana ya itu ya, Serbia, Kroasia, macam-macam lah. Ada rumor balik ke Indonesia, ada rumor di Jepang, Korea, macam-macam. Tetapi belum jelas. Kemudian Marcelino Ferdinand juga belum jelas. Hanya sekedar rumor, katanya ke Australia, katanya ke Belgia, katanya ke Belanda, ke macam-macam. Kemudian yang saya mau tahu adalah Ronaldo Kuateh. Ini bagaimana? Ini pemain ini juga kita luput lah, ini anak ini kemana kita juga belum tahu, saudara-saudara. Semoga ada yang tahu nasibnya. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana? Di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!